Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk kembali melakukan aktivitas di hari ini, tentunya dalam rangka melaksanakan pembelajaran yang dilaksanakan secara daring atau jarak jauh. Sama halnya dengan semester 1 ya. Kita sudah melaksanakan kegiatan ini selama 8 bulan karena adanya COVID-19 yang sampai sekarang ini belum menunjukkan bahwa wabah ini telah hilang. Ya, semoga kita doakan sama-sama semoga wabah ini cepat musnah ya dan meninggalkan bumi. Nah, untuk materi semester 2 ya, lanjutan dari semester 1, tentunya masih ada satu materi yang kalian harus selesaikan, yakni tentang proses produksi. Nah, di mana untuk semester lalu kalian telah mempelajari dua materi, yang pertama tentang proses produksi dan yang kedua produk. Nah, hari ini kita sudah masuk ke materi ketiga, yaitu jasa. Nah, untuk materi tentang jasa ini ada 3 poin penting yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah kalian harus tahu apa itu jasa. Yang kedua, kamu harus tahu apa ciri-ciri daripada jasa. Dan yang terakhir adalah kalian harus tahu apa jenis-jenis jasa. Nah, kita langsung saja masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian jasa. Nah, sebelum saya memperlihatkan ya apa itu jasa, tentunya di antara kalian ya selama di masa pandemi COVID-19 ini tentunya ada beragam kegiatan atau pekerjaan ya yang tentunya bisa dikatakan sebagai sebuah jasa. Nah, contohnya bagi yang pandai menjahit tentunya bisa melakukan usaha atau bisnis dengan cara membuat ya PDH ataukah masker. Nah, salah satu keahlian menjahit ini yang dinamakan jasa ya. Jadi setiap orang ya tentunya memiliki keahlian ya atau jasa, dan nantinya bisa dijadikan sebagai bisnis untuk mendapatkan keuntungan ataukah menolong orang banyak. Nah, apa itu jasa? Kita langsung lihat. Nah, jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Nah, contohnya yang paling umum sekarang ini di masa pandemi ya, tentunya ada beragam jasa ya yang bisa ditawarkan oleh orang-orang di luar sana. Contohnya seperti jasa online ya, tentunya dengan mengandalkan sebuah gadget ya ataukah jaringan ya, tentunya setiap orang bisa memiliki bisnis jasa. Nah, seperti orang yang berprofesi sebagai seorang kurir ya, di mana kurir tersebut mengantarkan makanan, minuman ataukah barang lainnya yang dibutuhkan oleh konsumen ya, kemudian dibawakan ke rumahnya masing-masing atau ke tempat di mana kurir tersebut bertemu dengan para calon pembeli. Nah, itu adalah salah satu layanan jasa yang sangat dimanfaatkan oleh seseorang di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, tentunya kalian sudah tahu ya, di antara kalian juga tentunya pasti memiliki usaha atau jasa ya di masa pandemi ini ya. Tentunya bagi kalian yang menyukai yang namanya bisnis jasa. Nah, saya mengharapkan ya bahwa kalian nantinya pada saat selesai dari SMK tentunya bisa memiliki ya, bukan cuma berpatokan mencari pekerjaan, tapi membuat sesuatu ya jasa ataukah kegiatan yang berguna ya, yang tentunya bisa menghasilkan uang ataukah manfaat. Nah, kita lanjut. Setelah kalian mengetahui apa itu jasa, selanjutnya
kita harus tahu apa ciri-ciri daripada jasa. Nah, ini ada 4 ciri-ciri. Yang pertama, tidak memiliki wujud. Nah, ciri-ciri yang pertama itu adalah tidak memiliki wujud. Apa maksudnya tidak memiliki wujud? Nah, dimaksudkan di sini bahwa ciri-ciri jasa yang paling utama adalah tidak memiliki wujud. Dengan kata lain, produk berbentuk jasa sepertinya abstrak karena tidak dapat dilihat, dirasakan, atau disentuh seperti halnya pada suatu barang fisik. Nah, beda dengan materi sebelumnya tentang barang, ya. Kalau barang tentunya kita bisa lihat, ya, bisa kita raba, bisa kita pegang. Nah, kalau jasa tidak, karena itu merupakan kemampuan atau keahlian seseorang, ya. Contohnya seperti keahlian dalam membuat sebuah video 3 dimensi ataukah menggunakan gadget sebaik mungkin. Nah, itu yang dinamakan dengan tidak memiliki wujud, ya, artinya tidak terlihat, tidak nampak. Nah, itu. Yang kedua, berubah-berubah. Nah, apa dimaksud dengan berubah-berubah? Nah, jasa merupakan suatu unjuk kerja dan bersifat heterogenis. Selain itu, jasa sangat mudah berubah-berubah, tergantung pada siapa, kapan, dan di mana suatu jasa dikerjakan. Itulah sebabnya mengapa tidak ada hasil jasa yang persis sama meskipun dilakukan oleh suatu orang. Nah, ya, tentunya pelayanan jasa sangat banyak sekali, ya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa jasa yang kita lakukan ini, ya, akan menetap seperti itu, tidak, ya. Contohnya seperti tukang cukur. Nah, di mana tukang cukur tradisional yang sebelumnya belum memiliki sertifikat, belum memiliki badan hukum. Nah, sekarang sudah banyak salon, ya, ataukah tukang cukur yang memiliki label sertifikat bahwa itu telah diakui oleh pemerintah. Salah satunya itu dengan cara membuka salon, ya, barbershop. Nah, untuk barbershop ini adalah kualitas jasa pelayanan yang paling mahal sekarang di antara tukang cukur-cukur yang lain. Karena kenapa? Sudah berstandar nasional, artinya sudah memiliki pelatihan bahwa si tukang cukur ini memiliki keahlian dalam memotong rambut. Nah, itu. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri yang ketiga, yaitu tidak dapat dipisahkan. Nah, apa maksudnya? Jadi produk yang berbentuk jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan dengan partisipasi konsumen pada prosesnya. Dengan kata lain, konsumen harus ada pada tempat jasa yang diminta serta melihat atau ikut ambil bagian dari aktivitas jasa tersebut. Nah, masuk di sini tidak dapat dipisahkan, ya. Jadi setiap kegiatan jasa, ya, tentunya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain karena itu merupakan rentetan kegiatan, ya, keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian ciri yang terakhir yaitu mudah lenyap. Nah, jadi produk jasa tidak dapat disimpan, dijual kembali atau dikembalikan kepada produsen jasa di mana seseorang membelinya. Dengan begitu, maka jasa merupakan suatu produk yang mudah lenyap atau tidak bisa bertahan lama. Nah, jadi maksudnya di sini mudah lenyap, ya. Contohnya ada beberapa kegiatan jasa yang apalagi yang tidak terus-menerus bisa dilakukan oleh seseorang, ya. Contohnya seperti penjualan payung. Penjualan payung. Contohnya adanya jasa pijat, ya. Nah, jasa pijat ini tentunya dibutuhkan pada saat seseorang biasanya ada pekerjaan yang dilakukan secara berat. Nah, pada saat tidak ada kegiatan yang menunjang hal tersebut, maka, ya, bisa-bisa bisnis jasa pijat kita itu tidak akan laris lagi. Maka kita harus mencari peluang jasa yang lebih bagus lagi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen. Nah, itulah 4 ciri-ciri daripada jasa. Nah, kita masuk ke materi terakhir yaitu jenis-jenis jasa. Nah, tentunya banyak sekali jasa, ya, yang bisa kita lakukan, ya, seperti yang terlihat di layar bahwa ada beberapa jenis jasa yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah jasa perawatan pribadi.
Nah, beberapa orang yang termasuk dalam jenis jasa ini diantaranya yaitu pijat, perawatan kecantikan, salon, binatu, pakaian dan lain-lain. Nah, jadi jasa perawatan pribadi itu ya seperti kita membuka salon, ya, membuka pelayanan pijat, ya, ataukah membuka spa dan sebagainya. Nah, itu merupakan jasa yang berjenis dengan perawatan pribadi. Nah, yang kedua yaitu jasa perumahan. Nah, tentunya kalau jasa perumahan itu ya yang termasuk seperti kita membuka hotel, ya, rumah tinggal, kos dan sebagainya. Nah, ini yang sangat dimanfaatkan oleh sekarang karena banyaknya ya orang yang mencari seperti kos-kosan, ya, hotel sebagai rumah singgah ya di suatu daerah. Nah, ini adalah peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah jasa komunikasi, ya, beberapa di antaranya seperti telepon, ya, telegram, komputer, internet. Nah, semua itu adalah jasa-jasa komunikasi yang bisa kita lakukan. Yang keempat adalah jasa usaha rumah tangga, ya, seperti membuka depot air minum, ya, servis AC dan sebagainya. Nah, itu merupakan jasa usaha rumah tangga. Ya, semua yang berhubungan dengan rumah tangga itu bisa dijadikan sebagai bisnis jasa kalau memang ada kerusakan ataukah ada hal-hal yang dibutuhkan oleh seseorang di dalam rumah tangganya. Nah, yang selanjutnya adalah jasa transportasi. Nah, ini jasa transportasi yang tidak akan hilang sampai sekarang ini, ya. Contohnya seperti di daerah kita di Pangkep yang tentunya tidak lama lagi akan dibuka jasa ya transportasi berupa kereta api, ya, semoga tahun depan sudah bisa beroperasi dan bisa kita menikmati layanan jasa transportasi ini. Nah, bukan cuma itu ya, jasa transportasi mulai dari udara, laut, darat itu ada semua jenisnya. Jadi ini adalah salah satu bisnis jasa yang tidak bisa ada matinya juga karena setiap orang pasti membutuhkan yang namanya transportasi. Nah, selanjutnya yang keenam adalah jasa rekreasi dan hiburan. Nah, untuk rekreasi dan hiburan ini banyak sekali ya, seperti pembukaan kebun binatang, taman bermain, ya, apalagi seperti waterboom Tampa yang kembali dibuka, ya, Bugis Water Park dan Trans Studio. Nah, semuanya itu adalah jasa rekreasi dan hiburan yang juga merupakan salah satu pelayanan jasa yang handal, ya, yang masih difungsikan sampai sekarang. Nah, selain 6 jasa tersebut masih ada 2 jenis jasa yang bisa kita buat. Yang pertama, yang ketujuh itu ya, jasa bisnis dan profesi lainnya. Seperti contohnya membuka kursus menjahit, ya, kursus mobil, kursus bahasa. Nah, itu masuk ke dalam kategori jasa bisnis dan profesi lainnya. Yang terakhir adalah jasa asuransi bank dan finansial. Ya, contohnya kita membuka semacam credit place, ya, untuk meminjamkan dana kepada seseorang yang membutuhkan. Contohnya seperti mau beli HP dan lain-lain, ya. Ataukah contohnya mau membuka jasa perpajakan, asuransi dan sebagainya, ya, seperti Adira dan credit place. Nah, itulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan, ya, mengenai tentang jasa. Semoga apa yang saya sampaikan ya bisa kalian pahami. Demikianlah penyampaian materi untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.